Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah strategis dengan menunjuk Komjen Ahmad Doviri sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri. Keputusan ini tertuang dalam surat telegram nomor ST-2517-11-Cap/2024 yang dirilis pada 11 November 2024. Ahmad Doviri diamanatkan untuk mengisi posisi yang sebelumnya dipegang oleh Komjen Purnawirawan Agus Andrianto, yang kini dipercaya sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Langkah ini menandai babak baru dalam struktur pimpinan Polri. Penunjukan Ahmad Doviri bukanlah tanpa alasan. Kapolri menilai rekam jejak dan dedikasi Doviri telah membuktikan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Berbagai posisi penting yang pernah ia emban memperlihatkan keahliannya dalam menangani berbagai isu krusial, baik di tingkat wilayah maupun pusat. Dengan latar belakang yang solid, ia diharapkan mampu mendampingi Kapolri dalam mengelola tantangan institusi. Proses pergantian ini tidak hanya membawa perubahan struktural, tetapi juga mengangkat harapan baru bagi Polri. Keputusan ini mencerminkan fokus Kapolri untuk memperkuat reformasi di tubuh kepolisian. Dengan pengalaman dan rekam jejaknya, Ahmad Doviri dipercaya mampu menjadi bagian penting dari transformasi tersebut. Ahmad Doviri dikenal sebagai sosok yang tak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses kerja yang etis. Pendekatan ini sangat dibutuhkan di tengah upaya memperbaiki citra Polri di mata masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, ia menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas institusi. Dengan langkah strategis ini, Polri menegaskan kesiapannya menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Penunjukan Ahmad Doviri sebagai Wakapolri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari rencana besar untuk membawa kepolisian ke arah yang lebih baik dan terpercaya. Ahmad Doviri adalah nama yang tidak asing di lingkungan Polri. Lulusan terbaik Akpol 1989 ini telah menunjukkan dedikasi luar biasa sepanjang karirnya. Sebagai peraih penghargaan Adi Makayasa, Doviri telah membuktikan kualitasnya sejak awal masa pengabdiannya. Sejak bergabung di Polri, ia terus menunjukkan kecemerlangannya. Tidak hanya menonjol dalam prestasi akademik, Doviri juga dikenal memiliki kemampuan analisis yang tajam dan strategi yang matang dalam menangani berbagai kasus. Hal ini menjadi salah satu alasan ia sering dipercaya memegang posisi strategis. Karirnya yang panjang di Korps Bayangkara memberikan banyak pelajaran berharga. Berbagai tantangan yang ia hadapi tidak hanya mengasah kemampuannya, tetapi juga membentuk karakter kepemimpinannya. Doviri selalu menempatkan tugas negara di atas kepentingan pribadi, sebuah sikap yang menginspirasi banyak anggota Polri lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, Doviri sering menjadi contoh bagi generasi muda Polri. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga mentor yang memberikan arahan dan bimbingan kepada mereka yang baru memulai karir. Pengalamannya yang luas menjadi aset berharga bagi institusi kepolisian. Melalui pengabdiannya yang konsisten, Doviri telah mencatatkan namanya sebagai salah satu tokoh penting di Polri. Keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga bukti komitmennya terhadap pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Ahmad Doviri memulai karirnya di Polri dengan menjabat sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang pada 1990. Posisi ini menjadi titik awal pengabdiannya di kepolisian. Meski baru menapak jenjang pertama, Doviri menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Tugas sebagai Kanit Resintel memberikan pengalaman berharga bagi Doviri. Ia belajar mengenali pola kejahatan dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Dalam waktu singkat, ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari atasan dan koleganya. Pengalamannya di Tangerang menjadi fondasi penting untuk perjalanan karir selanjutnya. Doviri memahami bahwa tugas di kepolisian bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan humanis kepada masyarakat. Prinsip ini terus ia pegang sepanjang karirnya. Dari pengalaman awal tersebut, Doviri mulai mengasah kemampuan kepemimpinannya. Ia sering ditunjuk untuk menangani kasus-kasus penting, sebuah tanda bahwa Polri melihat potensinya sebagai pemimpin masa depan. Langkah-langkah kecil yang ia tempuh di awal karirnya kini terbukti menjadi pijakan kuat bagi pencapaian-pencapaian besar di kemudian hari. Dedikasinya sejak masa awal pengabdian menunjukkan kualitasnya sebagai seorang perwira yang luar biasa. Dalam dunia kepolisian, pendidikan lanjutan menjadi elemen penting untuk mendukung pengembangan kemampuan. Ahmad Doviri memahami hal ini dan melanjutkan studinya ke berbagai institusi pendidikan tinggi kepolisian. Setelah lulus dari Akpol, ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Di sini, ia memperdalam ilmu penegakan hukum dan manajemen keamanan. PTIK memberikan dasar teori dan praktis yang semakin memperkuat kapasitasnya. Tidak berhenti di situ, Doviri melanjutkan studi di Sespimpol Lembang. Program ini dirancang untuk melatih perwira menengah dalam mengelola organisasi dan mengambil keputusan strategis.
Pengalaman di sini memperluas wawasan kepemimpinannya. Pada 2012, ia menyelesaikan pendidikan di Lemhanas dalam program PPRA Selvi. Pendidikan ini memberikan perspektif nasional yang lebih luas, mempersiapkannya untuk menghadapi tantangan di tingkat kebijakan. Pendidikan tinggi yang ia tempuh menjadi bekal penting dalam karirnya. Kombinasi antara pengalaman lapangan dan pendidikan formal membuat Doviri menjadi pemimpin yang tangguh dan visioner. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menunjukkan performa gemilang di masa awal karirnya, Ahmad Doviri mulai diberi kepercayaan untuk memimpin berbagai wilayah strategis. Pada tahun 2007, ia diangkat sebagai Kapolres Bandung, jabatan yang membawanya berhadapan dengan berbagai isu kriminalitas kota besar. Sebagai Kapolres, ia berhasil menginisiasi berbagai program keamanan yang melibatkan masyarakat. Setelah sukses di Bandung, Doviri dipercaya menjadi Kapoltabes Yogyakarta pada tahun 2009. Tugas ini menjadi tantangan tersendiri karena Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dan pendidikan, namun juga menghadapi potensi konflik yang cukup kompleks. Doviri dikenal mampu menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut dengan pendekatan persuasif yang melibatkan komunitas lokal. Keberhasilannya di wilayah-wilayah tersebut membuktikan bahwa ia bukan hanya pemimpin yang andal, tetapi juga sosok yang memahami dinamika sosial di setiap tempat ia bertugas. Hal ini menjadi modal besar saat ia melangkah ke posisi-posisi lebih tinggi. Sebagai seorang pemimpin di tingkat wilayah, Doviri juga dikenal aktif mempromosikan keterbukaan dalam komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Ia menyadari bahwa hubungan yang baik dengan masyarakat adalah kunci keberhasilan menjaga keamanan. Langkah ini membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin berbagai wilayah strategis menjadi bukti bahwa Doviri memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ia mampu memahami kebutuhan setiap wilayah dan memberikan solusi yang tepat, menjadikannya salah satu perwira Polri yang paling diperhitungkan. Pada tahun 2016, Ahmad Doviri diangkat sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Tugas ini menjadi salah satu momen penting dalam karirnya. Selama menjabat, ia berhasil menangani berbagai tantangan keamanan, termasuk fenomena jeklitih, aksi kekerasan jalanan yang meresahkan masyarakat Yogyakarta. Di bawah kepemimpinannya, kejahatan jalanan tersebut berhasil ditekan secara signifikan. Doviri menginisiasi program kerjasama dengan sekolah, komunitas pemuda, dan keluarga untuk mengedukasi remaja agar tidak terlibat dalam aksi kriminal. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi angka kejahatan tetapi juga menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat akan pentingnya pencegahan. Selain menangani isu kriminal, Doviri juga memprioritaskan pelestarian budaya di DIY. Ia mendukung berbagai acara budaya yang melibatkan kepolisian sebagai mitra keamanan, menunjukkan komitmennya untuk menjaga harmoni antara tradisi dan modernitas di wilayah tersebut. Prestasinya sebagai Kapolda DIY mendapat banyak pujian dari berbagai pihak. Ia tidak hanya menyelesaikan persoalan keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Langkah-langkah inovatif yang ia lakukan menjadi inspirasi bagi Kapolda lainnya. Tugasnya di DIY membuktikan bahwa Doviri adalah pemimpin yang mampu menghadapi tantangan dengan solusi kreatif dan efektif. Kesuksesannya menangani isu sosial yang kompleks menjadi catatan penting dalam perjalanan karirnya. Setelah sukses memimpin DIY, Ahmad Doviri diamanahkan tugas sebagai Kapolda Banten pada 2016. Wilayah ini memiliki tantangan yang berbeda, termasuk ancaman kejahatan lintas wilayah dan pengelolaan keamanan di kawasan industri. Dalam waktu singkat, ia mampu mengatasi berbagai persoalan dengan pendekatan strategis. Di Banten, Doviri memperkenalkan program keamanan berbasis masyarakat. Ia mendorong keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan mereka, sebuah pendekatan yang efektif untuk membangun rasa tanggung jawab kolektif. Langkah ini memperlihatkan kemampuannya dalam mengintegrasikan kepolisian dengan masyarakat. Pada tahun 2020, ia diangkat sebagai Kapolda Jawa Barat, salah satu wilayah dengan kompleksitas tinggi di Indonesia. Di sini, ia memimpin pengelolaan keamanan yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari urbanisasi, konflik sosial, hingga potensi bencana alam. Doviri menunjukkan kemampuannya untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan komunitas lokal. Selama menjabat di Jawa Barat, Doviri juga fokus pada pemberantasan narkotika dan penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Ia memastikan bahwa kepolisian tetap menjadi institusi yang tegas dan transparan dalam menegakkan hukum. Pengalamannya sebagai Kapolda di dua wilayah besar ini semakin memperkokoh reputasinya sebagai pemimpin yang mumpuni. Ia tidak hanya mampu menjalankan tugasnya, tetapi juga membawa inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Pada 2021, Ahmad Doviri diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kaba Intelkam,
Polri jabatan ini menjadi salah satu posisi strategis dalam pengelolaan intelijen untuk menjaga stabilitas nasional. Dalam kapasitas ini, Doviri bertugas mengantisipasi berbagai potensi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai Kaba Intelkam, Doviri memimpin berbagai operasi penting yang melibatkan analisis intelijen tingkat tinggi. Ia bekerja sama dengan instansi lain untuk memastikan keamanan negara tetap terjaga. Perannya menjadi sangat krusial, terutama dalam situasi politik dan keamanan yang dinamis. Doviri juga menginisiasi pengembangan teknologi intelijen untuk memperkuat kemampuan Polri dalam mendeteksi ancaman. Ia memastikan bahwa institusi kepolisian tidak hanya tanggap terhadap situasi darurat tetapi juga proaktif dalam mencegah potensi ancaman sebelum terjadi. Selama menjabat, Doviri menunjukkan kemampuan kepemimpinannya dalam mengelola tim besar dan merancang strategi keamanan jangka panjang. Ia memahami pentingnya koordinasi antar instansi dalam menjaga keamanan nasional, sebuah langkah yang membuat Polri semakin efektif dalam menjalankan tugasnya. Jabatan sebagai Kaba Intelkam menjadi puncak dari perjalanan panjangnya di Polri sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakapolri. Perannya di posisi ini menunjukkan bahwa Doviri adalah sosok yang tak hanya kompeten, tetapi juga visioner dalam menjaga stabilitas negara. Nama Ahmad Doviri semakin dikenal luas ketika ia terlibat dalam pengusutan kasus besar yang mengguncang institusi Polri, yakni pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Saat itu, ia menjabat sebagai Kaba Intelkam Polri dan menjadi bagian dari tim khusus yang dibentuk untuk menyelidiki kasus yang didalangi mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Doviri dipercaya memimpin sidang kode etik terhadap Verdi Sambo. Sidang ini menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai ujian besar bagi Polri dalam membuktikan komitmen terhadap transparansi dan penegakan hukum. Sebagai pimpinan sidang, Doviri menunjukkan ketegasan dan integritas dalam menyelesaikan proses hukum tersebut, meskipun tekanan dari berbagai pihak sangat besar. Proses sidang kode etik ini bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman, tetapi juga upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Doviri memahami betul pentingnya menjaga transparansi dan memastikan semua pihak mendapatkan keadilan. Ia berperan besar dalam memastikan sidang berjalan sesuai prosedur dan tanpa intervensi. Kasus Verdi Sambo menjadi titik balik yang menunjukkan pentingnya reformasi di tubuh Polri. Doviri, melalui perannya dalam tim khusus dan sidang kode etik, turut menjadi bagian penting dalam upaya membersihkan nama institusi. Sikap tegasnya memberikan pesan kuat bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran hukum, bahkan di tingkat tertinggi. Perannya dalam kasus ini tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu perwira terbaik Polri, tetapi juga memperlihatkan keberanian dan komitmennya terhadap nilai-nilai kebenaran. Doviri berhasil menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sebuah prinsip yang ia pegang teguh sepanjang karirnya. Selama lebih dari 3 dekade mengabdi, Ahmad Doviri telah menerima berbagai penghargaan yang mengakui kontribusinya bagi institusi Polri dan masyarakat. Penghargaan-penghargaan ini tidak hanya mencerminkan prestasi individu, tetapi juga dedikasinya terhadap penegakan hukum dan pelayanan publik. Salah satu penghargaan bergengsi yang diterimanya adalah Satya Lancana Jana Utama, yang diberikan atas pengabdian luar biasa di bidang keamanan. Penghargaan ini hanya diberikan kepada individu yang menunjukkan keberanian dan kepemimpinan luar biasa dalam melindungi masyarakat. Selain itu, Doviri juga menerima Satya Lancana Ksatria Bayangkara, sebuah tanda kehormatan atas keberhasilannya dalam tugas-tugas yang penuh risiko. Penghargaan ini menjadi bukti komitmennya terhadap keberanian di lapangan dan keberhasilan dalam menghadapi tantangan keamanan. Ia juga dianugerahi Bintang Bayangkara Nararya dan Bintang Bayangkara Pratama, 2 penghargaan tertinggi di kepolisian. Penghargaan ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu perwira terbaik di Polri yang berhasil menjaga kehormatan dan integritas institusi. Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya menginspirasi anggota Polri lainnya, tetapi juga masyarakat luas. Doviri menjadi simbol bahwa kerja keras, dedikasi, dan integritas akan selalu dihargai, baik di tingkat institusi maupun nasional. Ahmad Doviri bukan hanya dikenal sebagai perwira yang kompeten, tetapi juga sebagai pemimpin yang dihormati oleh kolega dan bawahannya. Ia dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas namun penuh empati, menjadikannya sosok yang dekat dengan bawahan tanpa kehilangan wibawa. Dalam menjalankan tugas, Doviri selalu mengedepankan kolaborasi dan komunikasi yang baik. Ia percaya bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kerja tim yang solid. Pendekatan ini membuatnya disegani di berbagai jabatan yang pernah ia emban. Sebagai pemimpin, ia selalu memberikan contoh melalui tindakan nyata. Doviri tidak segan turun langsung ke lapangan untuk memahami persoalan yang dihadapi oleh timnya. Pendekatan ini menciptakan kepercayaan dan rasa hormat dari bawahannya, yang merasa didukung dan dipahami oleh pemimpinnya. Salah satu nilai utama yang ia tanamkan adalah integritas.
Doviri selalu menekankan pentingnya menjaga nama baik institusi dan bertindak berdasarkan prinsip kebenaran. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang tidak hanya dihormati, tetapi juga diandalkan dalam berbagai situasi krusial. Dengan gaya kepemimpinan yang demikian, Doviri berhasil menciptakan lingkungan kerja yang profesional namun penuh rasa kekeluargaan. Ia menjadi contoh bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menginspirasi dan memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitarnya. Sebagai Wakapolri, Ahmad Doviri membawa misi besar untuk melanjutkan reformasi di tubuh Polri. Ia percaya bahwa perubahan yang berkelanjutan adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Salah satu fokusnya adalah memperbaiki mekanisme penegakan hukum agar lebih transparan dan akuntabel. Doviri memahami bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, ia juga mendorong penguatan kapasitas personel Polri melalui pelatihan dan pendidikan. Baginya, reformasi tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan zaman. Dalam berbagai kesempatan, Doviri menekankan pentingnya membangun hubungan yang lebih baik antara Polri dan masyarakat. Ia percaya bahwa kepercayaan publik adalah modal utama untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ia terus mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam pelayanan kepolisian. Dengan pengalaman dan visi yang dimilikinya, Doviri menjadi salah satu motor penggerak reformasi Polri. Langkah-langkah yang ia tempuh menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan positif bagi institusi yang ia cintai. Di era digital, Ahmad Doviri menyadari pentingnya integrasi teknologi dalam memperkuat kerja Polri. Sebagai Wakapolri, ia mendorong pengembangan berbagai inovasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepolisian. Salah satu fokus utamanya adalah sistem pelaporan dan pengaduan berbasis daring. Ia berperan penting dalam mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan tindak kejahatan secara cepat dan mudah. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus. Doviri juga memprioritaskan penggunaan teknologi analitik untuk membantu penyelidikan kasus. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, AI, dan analisis data besar, Polri mampu mendeteksi pola kejahatan lebih cepat dan memprediksi potensi ancaman di berbagai wilayah. Langkah ini membuktikan bahwa Polri mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, ia mendorong modernisasi alat-alat pendukung operasional kepolisian, seperti kamera tubuh, body cam, untuk anggota Polri di lapangan. Teknologi ini menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam menjalankan inisiatif ini, Doviri menekankan pentingnya pelatihan bagi personel Polri agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Komitmennya terhadap inovasi menunjukkan visinya untuk membawa Polri menuju masa depan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai pemimpin, Ahmad Doviri telah menghadapi berbagai situasi krisis yang menguji kemampuan dan keberaniannya. Salah satu momen penting adalah saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Di masa sulit itu, ia berperan dalam memastikan Polri tetap hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Doviri memimpin berbagai operasi kemanusiaan untuk mendukung penanganan pandemi. Ia memastikan distribusi bantuan sosial berjalan lancar dan adil, serta mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di berbagai wilayah. Dengan pendekatan yang tegas namun humanis, ia berhasil menjaga stabilitas di tengah situasi yang penuh tekanan. Selain pandemi, ia juga pernah menangani krisis keamanan, termasuk konflik sosial di berbagai daerah. Dalam setiap situasi, Doviri menunjukkan kemampuannya dalam meredam ketegangan melalui dialog dan pendekatan persuasif. Ia percaya bahwa solusi damai selalu lebih efektif dibandingkan tindakan represif. Kemampuan Doviri dalam mengelola krisis juga terlihat dalam penanganan bencana alam. Ia memastikan Polri hadir di garis depan untuk membantu evakuasi dan distribusi bantuan. Keberadaannya di lapangan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat yang terdampak. Melalui berbagai krisis yang dihadapinya, Doviri telah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang keberanian untuk bertindak, kemampuan untuk berempati, dan komitmen untuk melindungi kepentingan rakyat. Ahmad Doviri tidak hanya menjadi pemimpin yang sukses, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Polri. Ia kerap memberikan motivasi kepada perwira muda untuk terus belajar, bekerja keras, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Dalam berbagai kesempatan, Doviri berbagi pengalaman dan pelajaran yang ia peroleh selama bertugas. Ia menekankan pentingnya semangat pengabdian kepada negara dan masyarakat sebagai landasan utama dalam setiap langkah seorang anggota Polri. Doviri juga dikenal sebagai mentor yang sabar dan terbuka. Ia selalu memberikan ruang bagi perwira muda untuk bertanya dan berdiskusi.
Baginya, membimbing generasi penerus adalah bagian penting dari tugas seorang pemimpin. Ia sering mendorong inovasi dan ide-ide baru dari perwira muda. Doviri percaya bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif di Polri. Oleh karena itu, ia kerap mengajak mereka untuk berani mengambil inisiatif dan berkontribusi lebih dalam institusi. Melalui dedikasi dan perhatian yang ia berikan kepada generasi muda, Doviri berhasil menciptakan budaya kerja yang positif di Polri. Ia menjadi teladan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari pencapaiannya sendiri, tetapi juga dari seberapa besar ia mampu menginspirasi orang lain. Sebagai Wakapolri, Ahmad Doviri memiliki harapan besar untuk masa depan Polri. Ia percaya bahwa institusi kepolisian harus terus bertransformasi agar mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat. Salah satu visinya adalah memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Baginya, kepercayaan publik adalah fondasi utama yang harus selalu dijaga. Doviri terus mendorong pendekatan yang lebih humanis dan inklusif dalam setiap aspek pelayanan kepolisian. Ia juga memiliki misi untuk memperkuat kapasitas personel Polri melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Baginya, personel yang kompeten dan berintegritas adalah aset utama yang akan membawa Polri menjadi institusi yang semakin profesional. Doviri juga menaruh perhatian besar pada isu-isu global, seperti kejahatan siber dan terorisme. Ia ingin memastikan Polri siap menghadapi ancaman-ancaman modern dengan strategi yang inovatif dan teknologi canggih. Dengan pengalaman, visi, dan dedikasi yang ia miliki, Ahmad Doviri menjadi sosok yang tidak hanya membawa perubahan di masa kini, tetapi juga memberikan arah bagi masa depan Polri. Ia adalah pemimpin yang percaya bahwa masa depan institusi kepolisian ada di tangan setiap anggotanya yang berkomitmen untuk melayani dan melindungi masyarakat dengan sepenuh hati.